Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing ya tentunya. Tidak perlu lama-lama, mari kita bahas kali ini tentang kejeniusan Pak Presiden Joko Widodo. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama, jangan di-skip. Zone politikon gitu atau orang politik yang salah satu yang tercanggih tanpa partai bukan. Kalau saya bukan salah satu yang coba, tercanggih. Coba gimana? Iya kan, yang namanya paling itu kan satu. Sekarang paling canggih ya Pak Jokowi. Soal bahwa kita setuju atau tidak berkali-kali saya sampaikan itu terserah penilaian netizen ya. Tetapi Pak Jokowi akan semakin menancapkan kuku. Kenapa? Karena ini menjadi satu-satunya presiden yang mampu menjadikan wapres anaknya. Dalam sejarah berapa kita merdeka sejak tahun 45 baru kali ini. Kan nggak ada sebelumnya. Pak Harto itu baru taruh Mbak Tutut jadi Menteri Sosial itu setelah 35 tahun berkuasa, meskipun hanya untuk 2 tahun ya. Tetapi Pak Jokowi menaruh putranya sebagai calon wakil presiden, akhirnya menjadi wakil presiden hanya dalam waktu 9 tahun berkuasa. Itu dahsyat. Dan selalu saya katakan Pak Jokowi memulai karir politik sebagai wali kota tahun 2005, menjadi presiden tahun 2014. Hanya butuh 9 tahun untuk seorang Jokowi dari wali kota naik menjadi presiden. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Nah sekarang yang terakhir tentu Pak Jokowi tidak akan begitu saja hilang dari panggung politik. Saya tidak pernah percaya itu mau pulang berkebun atau beternak dengan remunerasi yang diberikan negara atas pengabdiannya selama 10 tahun itu, saya nggak pernah percaya. Pak Jokowi adalah zone politikon yang akan terus memainkan kartu dan ini akan berlanjut. Kenapa? Seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi piramida kebutuhan Pak Jokowi ini naik terus. Jadi level of risk dari yang dimainkan dalam pertarungan politiknya ya naik terus. Kemarin sudah berhasil. Berangkat dari tadi 9 tahun seorang wali kota tiba-tiba sudah jadi presiden. Kemudian di DKI hanya bermodal 2 partai politik melawan 8 partai politik pengusung Foke. Itu kan sudah dahsyat itu. Terus dari situ beliau melawan orang yang membiayai dan mensponsori menjadi calon gubernur Pak Prabowo dan menang tahun 2014. Nah, sesudah orang yang membiayai dan mensponsori beliau lawan dan menang dirangkul tahun 2019 mengejutkan semua orang. Yang itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian pertarungan level of risk-nya semakin tinggi lagi. Melawan partainya sendiri, PDI Perjuangan, tahun 2024. Berhasil. Nah, saya kira Pak Jokowi akan mempertontonkan lagi kepiawaian-kepiawaian politiknya dalam kreasi-kreasi di Pilkada besok. Nah, di Pilkada besok kan sudah ada aspirnya Bu Iriana yang mau maju di Kota Bogor, ada sesprinya Pak Jokowi, David yang mau maju di Boyolali misalnya, itu kan sudah mulai muncul itu. Nah, saya khawatir partai-partai, terus mantunya sudah disonding menjadi calon Bupati Sleman begitu. Jangan-jangan ini sekarang partai-partai politik sedang melis ini siapa lagi nih adik Pak Jokowi. Di Indonesia kan tokoh-tokoh grassroots yang mengendalikan invisible hand itu dulu. Ya, makanya Gus Dur dulu jadi ketua PBNU almarhum sangat ditakuti sama Pak Harto. Padahal secara formal Gus Dur nggak duduk di jabatan politik apapun, hanya ketua umum PBNU. Cuman karena paling sering turun ke grassroots dengar beliau, gitu. Jadi mengendalikan suara pemilih kalau kita bicara politik elektoral hari ini. Nah Pak Jokowi karena Jokowi effect ini menurut para surveyor ini masih tinggi, approval rating masih tinggi. Apa yang disuruhkan Pak Jokowi masih akan banyak diikuti oleh pecinta-pecintanya, gitu kan? Meskipun kita juga menyadari Pak Jokowi juga menjadi pejabat yang paling sering turun dengan rakyat dibanding dengan semua pejabat yang lain. Sampai sekarang Mas masih ke pasar-pasar kemarin kita lihat. Buat saya itu adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi masih akan menjadi pemain karena Pak Jokowi masih terus turun. Berarti beliau masih memelihara popularitas, masih memelihara influencing power yang beliau miliki hari ini. Kalau dan ini ya kalau kita lihat ya maksudnya orang akan ngukur juga ngelawan Jokowi gitu. Dalam artian mungkin formal power udah nggak ada itu nanti setelah 2024 Oktober ya. Yang langsung, yang tidak langsung masih ada putranya. Kan, ya. Oh iya itu udah jelas tuh.
yang lebih pasti itu ya benar. Iya, yang nggak langsung, yang langsung sebagai seorang Kalau saya- partai gitu ya. ya political person ya, karena kalau soal anak oke lah, Mas Gibran akan nurut bapaknya, tapi dia juga pasti punya opini sendiri. Saya selalu percaya itu gitu loh. Iyalah, saya percaya banget kalau itu. Tapi paling tidak Pak Jokowi punya aspirasi apapun primer, bisa Iya. ngomong langsung sama Iya, Pak Prabowo. betul. Nah, dan ini lagi satu lagi Gus, menurut saya orang 2 periode 10 tahun jadi presiden tuh powernya sebesar apa Gus? Betul, Nggak ada orang yang pergi kosong dari istana itu kan nggak ada. betul. Kecuali Gus Dur lah ya. Ya. Itu pun Sebelum yang 5 itu dipenuhin teriak terus. Itu panggung depannya. Itu panggung depannya gitu. udah dipenuhin 5, diam dulu 2 bulan, teriak lagi kan. Jadi itu biasa. Ya itulah politik itu panggung sandiwara. Ya, karena memang banyak aktor-aktor dan salah satu pemenang Piala Oscar-nya kan Pak Jokowi saya sebut. Beliau kan aktor yang top, bukan hanya sekedar aktor itu. Best actor, best cinematography. Ini biasanya best Best actor aja director. atau best director atau Wah, best semua best dah pictures, pokoknya. ya, semua. Iya, all the best lah. Terus video penerimaan penghargaan Oscar-nya dia edit sendiri, dia upload sendiri juga. Pidato penerima All the best, top pidato pokoknya saya kemenangannya udah ini deh. kan. Top ini satu presiden kita ini paling top ininya. Apa political skillnya dahsyat. Lu akui lah sebagai zone politikon Oh, juga lu udah. ini Mas ya. Oh, Iya. Iya. Agak nyesel juga nggak balik badan? Enggak, Jangan di politik dari itu Jokowi. tidak boleh ada penyesalan. Iya, iya. Seperti kata Novel Musashi. Musashi. Jangan Iya. pernah melakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Jadi ketika kita sudah memutuskan melangkah berhadapan, ya sudah. Dan panggung itu kan ada sampai 14 Februari kan. Setelah itu kita Setelah duduk itu lagi. panggung baru ini. Iya. Tapi Pak Tonil. Tonil ini ya sandiwara ini Mas lagi Iya, berada. episode berikutnya kan. Iya. Iya ya. Apa episode berikutnya? Hah? Ya kita lihat nanti setelah putusan MK. Ini kan satu episode tersendiri nih MK Meskipun jangan-jangan dealnya udah terjadi sebelum putusan MK, tapi sampai putusan MK ya tonilnya jalan nih. Iya kan? Iya Mas. Kalau nih. pakai skema. Senang banget pakai kata tonil. Karena Bung Karno kan suka main tonil. Jadi kita Budi Soekarno Putra. Aku Cocok sih, bahagia. namanya cocok sih. Cocok kan? Cocok kan Mas? Ya, itu penjelasan dari Pak Romi atau Gus Romi Romahur-Muzi, politikus dari partai P3 ya. Ngomong-ngomong berbicara persoalan Presiden Jokowi haus terhadap jabatan karena semuanya orang terdekat Jokowi ini digadang-gadang untuk maju di Pilkada serentak 2024. Namun perlu yang digarisbawahi bahwa kehausan Pak Jokowi untuk maju atau tetap terjun di dunia politik ini semata-mata memang untuk kepentingan rakyat. Kita bayangin kepuasan masyarakat pada hari ini masih di angka 70% terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Artinya apa? Seluruh yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini rakyat merasa puas. Kita bayangin ya, Pak Jokowi sebagai wali kota Solo 2 periode, menjadi gubernur Jakarta, terus juga menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Pak Jokowi juga dikatakan bapak infrastruktur terbesar di Indonesia. Oleh sebab itu, Pak Jokowi layak disandang sebagai presiden yang mencintai rakyatnya. Terus kemudian Jokowi juga dicintai dan mencintai rakyatnya. Jokowi di era Jokowi yang melarang mengekspor bahan-bahan dari luar. Di era Pak Jokowi juga ibu kota Nusantara terrealisasikan. Di era Pak Jokowi juga
Freeport diambil alih sahamnya 52%, 51%. Di era Pak Jokowi juga satu-satunya presiden yang berani datang ke daerah berbahaya di Papua sana, tepatnya di daerah Duga. Kita ketahui, saya sebagai orang Jawa tidak tahu betul bagaimana kondisi yang ada di saudara-saudara kita yang ada di Papua. Tapi kita harus mengetahui bahwa Joko Widodo berkali-kali dan berulang-ulang kali datang ke sana. Pak Joko Widodo sangat mencintai rakyat-rakyat di bagian timur, khususnya di daerah Papua, sehingga Pak Jokowi membangun tol Trans Papua. Ya. Jadi saya rasa kalau misalkan Pak Jokowi nantinya lengser, sudah punah 2 periode, sudah hampir tinggal 2 bulan lagi, maka saya rasa sangat berpengaruh sekali, karena memang saat ini approve Pak Joko Widodo ini masih di angka 70%, meskipun yang katanya dibilang adalah Pak Jokowi ini cawe-cawe lah, dinasti politik lah, atau keluarganya. Tapi apakah masyarakat ingin memerlukan ingin tahu seperti itu? Enggak. Masyarakat tetap melihat Pak Jokowi adalah presiden terbaik yang ada di republik ini. Jokowi dicintai oleh rakyat seluruh Indonesia. Kenapa Pak Jokowi hari ini mengaitkan putranya Mas Gibran Rakabuming Raka dijadikan wakil presiden? Semata-mata sebenarnya bukan karena kepentingan Pak Jokowi saja. Oke lah, setiap manusia, setiap orang pasti punya kepentingan, ambisius. Tapi yang pasti Pak Jokowi bukan saya. Artinya Pak Jokowi mempunyai kejeniusan, mempunyai strategi untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan. Sehingga tidak mau program-programnya yang sudah diatur, yang sudah direncanakan, itu pupus di tengah jalan. Sehingga perlu dilanjutkan oleh Mas Gibran sebagai tameng dari Bapak Prabowo Subianto untuk melanjutkan program Pak Jokowi, khususnya di IKN. IKN ini perlu anggaran yang sangat besar. Kalaupun nanti terjadi proyek yang mangkrak, ini kan tidak baik. Kapan Indonesia mau maju? Kapan Indonesia mau menuju Indonesia emas? Kalau proyek-proyeknya mangkrak dan sebagainya tidak dilanjutkan, sehingga Pak Jokowi memasrahkan atau mengamanahkan kepada Prabowo Subianto dengan putranya untuk melanjutkan program-programnya ini. Semata-mata karena kebaikan rakyat Indonesia, demi kebaikan rakyat Indonesia, demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi saya rasa, kalaupun ada narasi framing bahwa Jokowi adalah dinasti, ya betul. Bagi saya, tapi dinastinya ini demi kepentingan rakyat banyak keseluruhan ya. Mungkin itu pengantar dari saya. Silahkan di subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.